Selamat malam para pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Sopir Langsir. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengemudikan membawa elf short. Jadi begini pemirsa sekalian, waktu membawa elf short ini bermacam-macam ya rasanya ya. Ini yang saya ceritakan yang umum saja. Jadi saya kan nggak melulu kayak bawa elf short, satu elf ini yang kayak yang ada di depan saya ini, nggak melulu yang ini aja ya. Jadi banyak sekali. Kendalanya itu kadang shock breakernya keras, terus mobilnya limbung. Nah, buat pemirsa sekalian, buat para teman-teman sekalian yang belum pernah bawa atau yang baru pernah bawa elf short, saya himbau, saya harapkan kalian berhati-hati. Karena apa? Elf pendek itu kan sasisnya pendek juga. Jadi dibuat untuk belok yang sedikit tajam dengan kecepatan tinggi itu rawan guling. Apalagi kalau buat oleng. Jadi kalian itu harus berhati-hati. Jadi seperti itu pemirsa sekalian. Nah kan gini loh, mobil ini kan yang membuat kalian bekerja, yang membuat kalian mendapat penghasilan. Anggaplah mobil sendiri, bukan mobil juragan, bukan mobil orang lain. Jadi dirawat, dihati-hati untuk pakai. Jadi itu himbauan saya. Terus kemarin saya cerita ya. Kemarin itu saya pergi ke Pantai Sendiki. Nah, elf di depan saya ini untuk gambaran. Kebetulan kemarin saya itu bawa elf pendek juga. Jadi bukan elf yang ini ya, ada elf yang satunya lagi. Jadi gini pemirsa sekalian ceritanya. Pada awal mengambil elf itu di garasi, rasanya saya itu nggak pas. Bawa elf itu nggak pas. Nggak pasnya bagaimana? Agak ragu-ragu gitu. Nah, ternyata saya rasakan rem ini yang bikin apa ya, yang menjadi kendala saya ada di rem. Remnya elf itu bervariasi juga, bermacam-macam juga. Ada juga elf yang benar-benar diperhatikan sama owner, ada juga yang pokoknya elf ini bisa di starter nyala, buat kerja juga ada, bermacam-macam. Tapi kan kalau di rem harus diperhatikan betul-betul. Karena apa? Nyawa kita tuh hanya di rem. Kalau gas tinggal nginjak aja mobil udah jalan. Bawa nyawa pula. Jadi harus berhati-hati, juga harus perlu diperhatikan sangat-sangat betul. Jadi begini ceritanya. Saya bawa elf ke Sendiki. Kalian tahu sendiri jalannya lewat Sitiarjo. Lewat Turen itu kan naik turun. Nah, rem itu diinjak biasanya di pompa itu sudah dapet kan. Ini di pompa memang bener-bener dapet. Cuman di remnya Senin, berhentinya Kamis. Jadi seperti itu. Kurang apa ya? Kurang pakem lah menurut saya. Jadi harus betul-betul seumpama kita mau berhenti jarak 5 meter ternyata berhentinya jarak 7 meter. Itu sangat berbahaya sekali. Nggak sesuai dengan feeling kita jadinya. Seperti itu. Lah kemarin saya bawa penumpang itu bener-bener pelan-pelan, apalagi pas jalan turunan. Saya hanya menggunakan gigi 2. Terus ketika membutuhkan rem, saya pompa. Lah, pada waktu dipompa ketika berhenti total, rem itu kan keras awalnya. Terus diinjak terus lama-lama habis. Waduh. Disitulah pusingnya. Akhirnya menggunakan handrem dan kebetulan handremnya itu sangat-sangat pakem. Disitulah penolongnya. Jadi seperti itu. Dan penumpangnya untungnya nggak full. Satu elf pendek ini nggak full. Jadi hanya 10 orang pada waktu itu. Sangat menakutkan sekali, sangat mengerikan sekali. Jadi kalian yang bawa elf pendek yang tahun-tahun lama itu harap berhati-hati. Lah kemarin itu saya kira ya gimana ya,
bukan kelalaian dari kami seorang supir, jadi itu kelalaian dari owner itu juga bisa. Ternyata pas saya buka di parkiran Sendiki, di parkiran pantai itu kemarin, minyak rem itu kan kalian tahu sendiri, warnanya biasanya itu merah kayak sirup gitu ya, merah-merah bening gitu ya, kayak ini. Jadi di sini posisinya teman-teman, di dashboard sebelah kanan tempatnya sopir. Nah, ini kan untuk tandon minyak rem, kita buka dulu. Nah, waduh, ini juga parah juga ini. Ini minyak rem harusnya kan berwarnanya itu kuning merah bening ya, nggak butek seperti ini masih bisa saya toleransi lah warna yang seperti ini. Nah, untuk kemarin saya jadi malu sendiri nih kok buka minyak remnya waktunya flusing, ini waktunya ganti minyak rem ini. Jadi kalau yang barusan saya perlihatkan dengan kalian, sama kalian ini masih bisa saya toleransi lah, masih bagus ini. Ini masih bagus mungkin ini. Jadi yang kemarin saya bawa itu, yang ke Sendiki, minyak remnya itu warnanya sudah hijau. Kalian tahu apa ya, kalau di sini bahasanya itu apa sih namanya, yang ada di sawah itu loh, tanah yang ada di sawah itu loh, kayak endut itu loh. Jadi seperti itu, hijaunya itu kental sekali, terus sudah nggak layak memang. Jadi saya kemarin ya sambil berdoa pemirsa sekalian, kalau nggak gitu ya gimana lah. Jadi seperti itu yang saya harapkan untuk kalian ketika bawa elf pendek, jangan ugal-ugalan. Yang pertama, yang kedua, tetap fokus ketika bawa elf. Soalnya yang dimuat itu nyawa, bukan barang mati atau bagaimana, bukan ya. Yang dimuat itu nyawa penumpang. Terus di rumah juga ada keluarga yang menunggu. Nah, singkat cerita, di depan saya ini elf Edi Putra tahun 2001, belum turbo. Pemilik ini beli dari Idola. Idola itu kalau nggak salah di daerah ini loh, Sidoarjo ini loh, lupa saya, Tanggulangin kalau nggak salah ya. Haji siapa itu yang pemiliknya itu, lupa saya. Jadi seperti itu, dapat harga 120. Terus untuk lampu ini katanya yang punya lampu belakang ini yang dirombak. Jadi lampu belakang ini awalnya pilar katanya, terus dirombak di karoseri Edi Putra, diganti dengan lampu yang baru miliknya Giga. Sama bumper belakangnya yang bawah pun juga dirombak juga. Bagus ya elfnya. Sayangnya belum turbo, kalau power steering sudah dikasih, sama nggak ada AC. Tapi kalau body bagus dari Edi Putra. Kursi tetap bludru, bawaannya Edi Putra yang lama. Jadi begitu pemirsa sekalian. Oke, saya himbau lagi, tetap berhati-hati ketika kalian bawa elf short. Tetap berhati-hati, jangan sampai ugal-ugalan, jangan sampai oleng-oleng begitu, jangan. Sangat berbahaya sekali, karena dari mobil ini kita bisa dapat pekerjaan, penghasilan untuk menghidupi keluarga kita. Terus ini pun juga bukan mobil kita sendiri, jadi harus benar-benar kita jaga seakan-akan ini milik kita sendiri ketika kita bawa. Jadi seperti itu. Oke, baik pemirsa sekalian, untuk kalian yang di jalan, saya doakan selamat sampai tujuan, pulang pergi. Saya doakan banyak rezeki, pulang dengan selamat. Saya doakan kalian diberikan kesehatan selalu buat para supir-supir sekalian, buat para teman-teman dan pemirsa sekalian. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Salam satu aspal, 3 pedal.